Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat para sesepuh. Salam hormat buat sedulurku semua dimanapun panjenengan berada. Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Satrio Piningit Imam Mahdi tidak seperti yang dipikirkan oleh semua orang. Masing-masing orang tentu mempunyai sebuah pemikiran, mempunyai pendapat, tergantung dari mana beliau berasal. Jika beliau berasal dari kalangannya agama Islam, tentu akan merujuk pada kitab-kitab yang terkait dengan Imam Al-Mahdi. Kemudian, jika mereka berasal dari daerah Jawa, tentu akan merujuk kepada kitab-kitab terdahulu yang ada di tanah Jawa, seperti Ramalan Eyang Prabu Jayabaya ataupun Eyang Ronggo Warsito. Kemudian jika mereka saudara kita yang berasal dari daerah Sunda, tentunya akan mempunyai sebuah pemikiran pemahaman yang berasal dari Uga Wangsit Siliwangi. Begitupun mereka yang beragama non-muslim. Ada yang dari Hindu, ada yang dari Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Tentu mempunyai pendapat dan pemahaman tersendiri. Mempunyai standar tentang siapa sosok sang kinasih, sang Satrio Piningit Imam Al-Mahdi. Sehingga masing-masing orang berkeyakinan bahwa sosok sang kinasih merupakan orang yang sesuai dengan pemahaman dan pemikirannya. Padahal keadaannya tidak demikian. Karena sosok sang kinasih, Satrio Piningit Imam Mahdi, merupakan pemimpin akhir zaman. Merupakan sosok yang dipilih oleh Tuhan secara langsung untuk memimpin dunia di akhir zaman ini. Tentunya akan lengkap secara pemahaman, secara keilmuan untuk dapat memimpin seluruh umat. Bukan hanya umat Islam, bukan hanya negara Indonesia, tapi agama-agama lain yang ada di dunia ini dan negara-negara lain yang ada di dunia ini. Tentunya Allah membekali beliau dengan sesuatu yang lengkap agar bisa diterima oleh seluruh umat. Namun sebelum itu bisa dibuktikan, dan jika beliau sang Satrio Piningit, sang kinasih, ataupun Imam Al-Mahdi belum dimunculkan secara publik, maka seluruh kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah semuanya masih belum berfungsi. Segala wahyu yang diterima beliau masih belum berfungsi, sehingga pada awal-awal kemunculan beliau akan terjadi banyak sekali penolakan. Mungkin kita perlu mengingat kembali sejarah Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Pada awal kemunculannya, beliau hanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Berdakwah kepada keluarga terdekat dan sahabat terdekat terlebih dahulu. Baru kemudian setelah tiba saat dan waktunya, beliau berdakwah ke kalangan umat yang lebih banyak lagi. Dalam dakwah kepada umat yang lebih banyak sekali yang menolak beliau. Dan banyak juga orang yang berusaha untuk membunuh beliau. Karena dianggap mengancam kelangsungan sebuah kekuasaan. Yang waktu itu adalah kekuasaan para kepala suku yang ada. Sehingga akan ada provokator untuk menggalang kekuatan memusuhi beliau. Dan akan berusaha untuk membunuh dan melenyapkan beliau. Dari hal ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa sosok sang kinasih, Satrio Piningit Imam Al-Mahdi,
Maka ketika beliau muncul, maka tidak akan jauh dari apa yang pernah dialami oleh penghulunya, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Padahal semua orang sudah menunggunya. Semua orang sudah mengharap kehadirannya. Dan semua orang sudah diberikan tanda ciri tentang kedatangannya. Namun apa yang terjadi ketika beliau benar-benar dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh umat? Banyak yang tidak percaya, banyak yang menolak, dan banyak yang memusuhinya. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk golongan yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang bisa mengenali beliau, yang bisa menjadi bagian pasukannya beliau, dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari orang-orang yang setia kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat sedulurku semuanya.